Oke, shalom saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali seberapa kita yang saya memang memakai waktu malam biar saudara punya waktu untuk bisa ikut. Yang lain saya mute semua. Sebentar saya mute satu. Ini kok nggak bisa mute ini. Oke, saya persiapkan dulu ya semuanya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mana jadi lari kemana? Oke, kelihatan screenshot ya. Semua kelihatan screenshot. Terus oke, saudara, sebelum kita mulai, kita terima sebuah berkat, sebuah pujian. Saudara ikuti pujian ini. Ini pujian sangat memberkati kita. Kalau bisa saudara belajar. Ini cerita sebuah pujian yang sangat bagus. Tuhan yang akan berikan engkau damai sejahtera. Yang akan berikan engkau damai sejahtera. Yang akan menyinari engkau dengan wajah-Nya. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom. Mari katakan shalom. 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 May you receive Biarlah engkau terima the sepenuhnya berkat fullness dari surga. of His Memenuhi keluargamu dan keluargamu. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy Biarlah engkau menikmati the fullness damai of sejahtera shalom. shalom. Saudara, saya ingin saudara sekali lagi kita dengan diri dari depan. Terima dengan iman berkat Tuhan damai sejahtera. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give Biarlah Bapa di surga berikan you engkau damai. peace.
shine upon you, and He will give you peace, and He will give you peace, and He will turn His face to you. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make His face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. Katakan shalom. Dengan iman katakan shalom. Shalom memenuhi Shalom, shalom. May you receive the fullness of His blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of His peace. May you enjoy the fullness of shalom. Saya percaya saudara diberkati dengan pujian ini. Saudara, saya pada malam hari ini ingin sharing satu topik mengenai pemulihan Pondok Daud. Apa itu Pondok Daud, saudara? Ini ada sebuah gambaran. Saudara lihat, ini adalah kemah suci yang awalnya dari Daud. Ketika Musa membawa tabut oleh patron, metode dari surga, Musa mendirikan, ada di sebuah tenda. Nah, ini adalah patron, ini adalah bait suci Salomo. Jadi ini adalah gambaran, saudara baca ini. Oke, saya akan masuk perjalanan Pondok Daud secara fisik. Pondok Daud pertama dibangun oleh Raja Daud. Terbuat dari kain kelambu yang berbentuk seperti tenda. Tadi kita lihat ini. Nah, inilah adalah kelambu berupa tenda. Nah, saudara, ini adalah Pondok Daud pertama. Di mana dalam 2 Samuel 6 ayat 17, 2 Samuel 7 ayat 2. Di sana katakan ketika tabut dibawa oleh Daud dari rumahnya Obed-Edom. Mereka bawa, dan kita tahu kisah perjalanan mereka itu ada Usa mati karena menyentuh tabut. Saudara, terus Daud diberikan sebuah pesan untuk sepanjang setiap langkah mereka itu mengorbankan namanya lembu. Jadi korban itu terus sampai namanya tabut ini sampailah ke Yerusalem. Daud membangun sebuah tabut di situ, membangun sebuah tenda. Jadi tenda dengan kelambu itu adalah Pondok Daud pertama. Dan nanti kita akan tahu bagaimana Daud itu memelihara, menjaga tabut ini sedemikian rupa. Oke, nanti kita akan lihat. Kita ke tabut kedua dulu ya. Tabut kedua ini adalah namanya Ka'bah Salomo. Ini bait suci Tuhan. Di itu ada tiga tempat, halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Dan di dalamnya dan ruang maha kudus, di ini ada, saudara bisa baca sendiri ya. Jadi ini bait Allah ini dihancurkan Raja Nebukadnezar menjadi reruntuhan sampai dicongkelin semua namanya emas-emas yang melapisi dinding bait Tuhan ini. Nah, setelah itu bait itu ada dikatakan itu Pondok Daud kedua. Nah, setelah itu Nabi Amos bernubuat dalam pembuangan. Jadi dikatakan Amos 9 ayat 11 sampai 12. Di situ dikatakan akan dibangun kembali Pondok Daud, yaitu Ka'bahnya Salomo, yaitu bait sucinya Tuhan. Nah, ini adalah Pondok Daud yang ketiga, pembangunan Ka'bah Jerubabel. Ada penggenapan dari ini yang ketiga. Yang keempat itu adalah
Herodes membangun kembali. Selama 46 tahun di Yohanes, ketika zamannya Yesus mengajar di Bait Allah, Bait Suci, itu adalah yang didirikan Ka'bah itu oleh Herodes. Baik yang Pondok Daud yang pertama, kedua, ketiga, keempat, semua itu patron, itu dari visi dari Raja Daud, dan semua itu visinya itu yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, saudara, saya mau ajak saudara lebih lanjut. Ibrani 13 ayat 15. Kita akan pelajari di sini. Sebab itu, marilah kita oleh Tuhan, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Sebentar ya, saya terima dulu teman-teman ini. Oke. Marilah oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur, garis bawah ya, korban syukur. Yaitu apa korban syukur? Itu adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Nah, dalam bahasa Inggris, the message, terjemahannya itu adalah no longer pouring out. Pouring out itu menumpahkan, menuangkan. The sacrifice blood of animal. Tidak ada lagi pertumpahan. Tidak ada lagi dituangkan di altar Tuhan, yaitu darah dari binatang. Apa gantinya? But dituangkan dari the praises, pujian, penyembahan, pengagungan, pemujaan. Yang dari mana? Dari darah binatang? No. Dari our lips, dari bibir kita to God's, untuk Tuhan kita, in the Jesus name. Ini adalah perjanjian baru. Setelah Yesus datang, tidak ada lagi kurban lagi untuk di atas altar Tuhan, tidak ada lagi potong domba, lembu, dan segala macam korban. Penggantinya adalah sacrifice praises from our lips to God's in Jesus name. Oke. Artinya, sebuah korban penyembahan pujian yang keluar dari mulut bibir, Bapak Ibu sekalian, ya, tentunya dari lubuk hati kita, itu sama pentingnya, sama halnya, sama nilainya dengan korban darah anak domba di altarnya Tuhan. Oke, paham di sini? Nah, nanti saya akan bawa saudara lebih lanjut. At all time, dan setiap waktu, persembahan itu kepada Tuhan melalui sebuah korban pujian. Kita nyanyi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Inilah bait suci yang zaman akhir zaman ini. Bahwa tidak ada lagi tempatnya itu. Nanti kita akan lihat lagi. Sebentar kita terima dulu. Lebih lanjut. Ini kalau saya udah terima macet ini. Oke, ini oke. Saudara, kisah 15, kisah Rasul 15-16, saya pelan-pelan, saudara biar bisa ikutin ya. Tapi di sini mungkin saudara udah paham ya. Jadi tadi saya katakan korban syukur dari mulut bibir ini adalah sebuah korban yang sama nilainya dengan korban darah anak domba di altar Tuhan. Oke ya. Jadi sama aja kita lagi menyembah di bait suci Tuhan. Oke, ini kisah 15-16. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan leruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini tidak bisa diterjemahkan secara harafiah seperti di Amos tadi. Pondok Daud ketiga maupun pondok Daud keempat. Ini bukan cerita tentang sebuah tempat permanen di satu lokasi. Kenapa? Perhatikan ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan datang menyembah Tuhan lewat pondok Daud ini. Nah, saudara, tidak mungkin cerita satu tempat. Ini adalah segala bangsa. Ini udah bicara universal worship. Ini bicara adalah sebuah pondok Daud yang tidak ada tempat lokasi permanen. Ini apa sih sebenarnya pondok Daud ini dan kapan pondok Daud ini ini cerita tentang generasi pemuja. Saudara tahu hari-hari ini di kegerakan kita udah masuk ke akhir zaman ini.
Pondok Daud sedang dibangun. Saudara kenal namanya GPCC, Hillsong, dan banyak sekali. Bethany di awal tahun 90-an, mulai 80 lebih, 90 lebih, mereka masuk ke dalam Pondok Daud ini. Sehingga kemuliaan Tuhan itu turun. Sehingga Tuhan bertata di atas tengah pujian. Kita lihat the power of praise. Itu luar biasa. Kita lihat ketika kita menyembah Tuhan, maka Tuhan itu hadir. Bukan di bait suci yang perjanjian lama itu. Tapi Tuhan hadir atas hidup kita. Lihat, KKR Reviver, itu pujian penyembahan yang luar biasa. Oke, sampai di sini mungkin saudara bisa ikutin ya. Saya pelan-pelan, saya persiapkan ini untuk saudara yang bisa ikutin. Dapat berkat khusus kita belajar. Khususnya untuk imam-imam pemuji, imam-imam penyembah. Saya tidak tahu apakah Wati, saya tahu tadi Hendra ikut, Miske ada ikut, atau yang lain saya tidak tahu, imam musik ini harusnya ikut. Nah, saudara, saya sampaikan ini Pondok Daud secara fisik di sebuah lokasi. Ada bangunan permanen. Ini bait suci Tuhan. Ada tabernakel kita katakan. Nah, halaman ruang suci, ruang kudus. Saudara, Pondok Daud di akhir zaman, di Ibrani 13 yang kita baca di Kisah Para Rasul, itu bicara bait suci orang percaya, pemulihan penyembahan sejati dari hati yang memuji. Ya, Tuhan bertata di hati yang kudus. Nah, hati yang suci kita memuji, memuja. Lewat sebagai apa? Inilah kita adalah bait Allah, Tuhan. Oke, saudara, ini Praise and Worship Revival, kebangkitan. KKR, kebangkitan rohani, pujian penyembahan. Untuk siapa? Untuk Raja di atas segala raja. Digenapilah Tuhan bertata di atas pujian umatnya. Ketika kita menyembah, memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun, maka lawatan Tuhan itu luar biasa dan akan merubahkan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara masih ingat banyak hamba-hamba Tuhan besar ketika mereka lakukan KKR kesembuhan, mereka mulai dengan sebuah penyembahan yang luar biasa kuatnya, dalamnya, dan kesungguhannya, sehingga kita rasakan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah. Baik Tuhan yang dipenuhi dengan pujian pengagungan. Nah, di mana siapa? Saudara, 1 Korintus 3 ayat 16, pasal 6 ayat 19 sama. Cerita tentang bahwa diri kita itu adalah bait Allah. Nah, saudara, Efesus 2 ayat 20, hati kita sebagai tempat korban. Tadi saya katakan betul ya. Hati kita sebagai tempat korban. Bukan kita cari altar gereja, altar bait Tuhan, seperti bait suci di Yerusalem. Nah, ibadah dan penyembahan kita itu kepada Tuhan. Kehidupan kita sebagai bait Allah yang hidup akan disempurnakan baik tubuh, jiwa, dan roh sehingga tidak bercacat celah pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oke, sampai di sini Bapak Ibu nangkap ya apa yang saya mau sampaikan, apa yang sudah saya sampaikan. Sampai di sini bisa nangkap ya. Karena saya persiapkan, saya juga pelajarin ada Pondok Daud pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita hari ini masuk ke pemulihan. Kita masuk ke pemulihan Pondok Daud yang akhir zaman. Oke. Tadi macet ini karena terima. Oke, lanjut. Pondok Daud terakhir akhir zaman ini dibangun oleh Tuhan. Angkatan-angkatan orang pemuja penyembah. Setiap kita itu wajib menyembah. Sebab kenapa? Ini merupakan sebuah lifestyle. Kita lihat di surga itu keadaannya bagaimana. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 8. Dikatakan ada 4 makhluk. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tidak henti-hentinya. Mereka berseru siang dan malam. Day and night and day, let incense arise. Ya, itu adalah ukupan siang dan malam sampai kehadiran Tuhan. Mereka nyanyi
Kudus, 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 suci, suci, suci. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Ini adalah keempat makhluk itu. Ini adalah kerubinnya Tuhan. Ya, kerubin. Kerubin itu kerubnya Tuhan. Kalau di tabu itu ada kerub. Nah, ini kerubinnya. Jadi kerubinnya itu berbentuk merupakan salah satu golongan malaikat Tuhan, malaikat pemuji. Oke. Ayat 9, ketika kerubin ini memuja Tuhan, maka makhluk-makhluk itu mempersembahkan kepada raja di atas segala raja di atas singgasana. Apa mereka persembahkan? Puji, pujian, dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, saya katakan ini merupakan sebuah lifestyle yang ada di surga. Setiap makhluk di surga hanya satu, menyembah, memuji, sebab Dia raja di atas segala raja yang layak terima pujian dan penyembahan. Oke, kita lihat lifestyle. Udah lihat itu? Lari ke sini. Nah, lihat lifestyle yang akan ada di surga. Di surga tiada henti-hentinya doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Inilah yang Tuhan kehendaki dari antara umat-Nya untuk saudara saya. Restorasi Pondok Daud. Ini cerita tentang persiapan umat Tuhan untuk masuk ke surga. Karena kita dipersiapkan untuk memuji, menyembah Tuhan. Restorasi Pondok Daud memungkinkan seseorang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Saya percaya, saudara dalam keseharian, pujian, penyembahan saudara, pasti saudara mengalami, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan hadir di tengah pujian penyembahan saudara. Tuhan begitu rindu sebagai Bapa, anaknya itu memuja Dia. Daud memerintahkan beberapa orang yang memuji Tuhan siang dan malam. Selama 24 jam sehari. Selama 7 hari seminggu di sekitar kemah Tuhan. Daud sendiri juga seorang yang sangat gemar memuji Tuhan. Pujian, penyembahan yang Daud naikkan, mazmur yang Daud naikkan sangat berkenan seperti dupa yang harum sampai ke hadirat Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 164. Kita lihat di bawah, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bayangi, Daud setiap hari memuji Tuhan. Bukan setiap hari saja, saudara. 7 kali dalam sehari. Waduh, kalau setiap kali dia nyanyi katakan 10 menit. Ya nggak cukup lah ya, satu pujian bisa 5 menit. Satu mazmurnya Daud aja bisa, kalau kita baca bisa ya 5 menit ya. Kalau 7 kali sehari 35 menit, setengah jam ya. Tapi saya kira lebih dari itu. Sekian jam Daud menyembah Tuhan. Oke, ini lihat kita pelajarin ya. Daud bagaimana hidupnya berkenan di hati Bapa, karena Daud suka memuja, menyembah, mengagungkan, mengeluh-elukan Allah Yahweh, Tuhan yang berdaulat. Daud membangun pasukan pujian penyembahan untuk mengagungkan Tuhan di sekitar kemah suci Tuhan. Pertama, Daud mempunyai 4 pemimpin puji-pujian yang andalannya. Kita tahu sama-sama. Satu namanya Kenanya, ya saudara bisa foto ini, bisa screenshot juga, saudara bisa baca sendiri. 1 Tawari 15 ayat 22, oke? Saya nggak, ini ayat buang waktu, nanti saudara baca sendiri ya. Kedua, kita tahu Asaf. Asaf ini
dalam Mazmurnya Daud cukup banyak ya. Yedutun, seorang pemuji, pemain kecapi. Heman, ditempatkan orang-orang ini pilihan. Ditaruh di mana mereka? Ditaruh di sekitar mezbah kemah sucinya Daud, menyembah. Yang kedua, Daud mempunyai 7 imam peniup nafiri. Saya percaya orang Israel rata-rata bisa tiup nafiri. Tapi ini mereka adalah panggilan imam. Orang-orang Lewi yang meniup nafiri yang terbaik. Mereka persembahkan buat Tuhan. Daud juga mempunyai 24 pemusik, yaitu anak-anak dari pemimpin pujian. Daud mempunyai paduan suara yang terdiri dari 288 orang. Wah, ini besar sekali ya. Jadi 288 orang di sekitar, bayangin. Itu Daud juga mempunyai 4.000 kelompok pemuji dan penyanyi. 4.000 orang. Ya, jadi ada 24 pemimpin pujiannya, choirnya, anggotanya, singernya itu 4.000 orang. Mereka giliran. Bayangin, di sekitar kemah Daud, pondok Daud itu penuh rame dengan pujian, tiupan shofar, pemain-pemain kecapi. Itu luar biasa. Inilah, saudara, menjadi karakteristik dari pondok Daud sebagai kemah puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan berkenan hadir dalam puji-pujian dan ucapan syukur umatnya. Ini ada firman-Nya, 1 Tawari 15 sampai 16, Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Oke. Nah, pusatnya apa? Pusatnya adalah tabut perjanjian yang ada di kemah. Itu menjadi satu pusat. Itu bicara kehadiran, eksistensi Tuhan. Hari ini, saudara, mari kita pahami pentingnya pondok Daud ini, pentingnya Daud punya respon hati yang sehingga menarik kuasa hadirat Tuhan turun. Saudara, ini saya ambil, ini dari broadcast, kalau nggak salah ini dari saudara ada di grup. Kita dengar. Terlalu banyak kebaktian di gereja, sangat teatrikal. Kita buat acara dalam penyembahan. Tuhan tidak suka yang itu. Ini serius. Penyembahan, jangan pikir biasa. Saudara rindu dengar khotbah. Tuhan tidak rindu, bos. Tuhan rindu penyembahan. Tapi penyembahan kayak apa? Penyembahan bukan tentang musik. Bukan. Penyembahan itu tentang hubungan. Sama waktu Tuhan panggil Musa, bawa umatku menyembah aku. Musa bilang, oke Tuhan. Sementara mereka berjalan, mereka bersungut-sungut di jalan. Tuhan bilang buat Musa, Musa, aku yang bawa kamu keluar dari Mesir. Aku cuma rindu bersekutu, aku ingin memeluk anak-anakku. Katakan, kenapa mereka bersungut? Bayangkan, 40 tahun kamu berjalan. Saya jamin hidupmu, belum pernah kamu kelaparan. Kamu minta roti, saya turunkan dari sorga. 40 tahun. Kamu minta daging, saya turunkan daging. 40 tahun. Sepatu kamu tidak pernah rusak. Baju kamu nggak pernah rusak. 40 tahun. Saya cuma rindu. Saya ingin memeluk anak-anakku. Kenapa mereka bersungut? Katakan itu Israel. Coba kamu mundur 10-20 tahun. Lihat kamu 20 tahun lalu. Siapa kamu? Kamu punya apa dulu? Mungkin kamu takut menikah. Kamu gak punya pekerjaan. Hari ini kamu pergi salon. Kamu ganti tasmu kapan aja. Kamu punya rumah. Kamu punya semua. Kamu bisa lihat pemeliharaan Tuhan. Kamu harus menyembah Dia. Kalau orang lain tidak menyembah, itu urusan dia. Tapi kamu harus menyembah Dia. Oke. Saudara, kita sama-sama dengar tadi sepotong dari khotbah dari Pendeta Chris Manusama.
bahwa betapa pentingnya dan rindunya Tuhan memberikan, Tuhan menunggu pujian, penyembahan, pengagungan saudara. Karena itu merupakan keukupan di hadirat Tuhan. Saya di akhir tahun dan di awal tahun, pesan-pesan saya kepada jemaat. Tuhan sampai ke saya bahwa tahun 2020 adalah tahun keintiman. Tahun di mana Tuhan ingin senar-senar kecapimu yang Tuhan taruh. Senar-senar kehidupan, pujian penyembahanmu dibunyikan. Saudara, Tuhan rindu engkau menyembah Dia, mencari wajahnya, mencari perkenanannya. Sebagaimana Tuhan berkenan kepada Daud, karena Daud suka memuji Dia. Kiranya hati kita memberikan sebuah kerinduan yang dalam mencari hadirat Tuhan. Renungkan kembali Tuhan, saudara, pesan-pesan khotbah saya kemarin. Saudara, di dalamnya saya tekankan kembali bahwa betapa penting itu relationship, hubungan. Waktu saudara naikkan pujian, penyembahan, nyanyi Dia. Dalam keadaan setiap saat, saudara mungkin ke kamar mandi, gosok gigi, cuci muka, saudara berkendaraan, saudara di kantor, saudara di mana duduk, saudara tiduran, hatimu ada pujian baru. Itu akan menarik perkenanan Tuhan turun. Saudara, saya rindu saudara bisa lihat dengan sejenak. Ketahuilah saudara, hari-hari ini gereja Tuhan maupun orang percaya, berapa punya engkau kerinduan mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Satu hari, engkau dan saya, ada berapa jam, berapa persen dari 24 jam, adakah 10% kita rindu bertemu dengan kekasih jiwa kita? Adakah engkau dan saya, katakan 5%, 1 jam? Adakah kita punya kerinduan berseru, memuja, menyembah Dia? Di dalam ibadah saja, hari-hari ini orang mencari ibadah yang kalau bisa secepatnya selesai, sesingkat-singkatnya. Karena itu hari ibadah hari Minggu. Mau tidak mau harus ke gereja. Mereka cari. Saudara, hari-hari ini ketika bencana ini datang, saudara saya sedang ditampi oleh Tuhan. Saudara sedang diuji respon hati kita. Saudara saya dalam masa lockdown ini, Tuhan rindu, Tuhan inginkan bahwa Bapa menanti engkau dan saya di marikainya, di tamannya, di ruang maha keintimannya, maha kudusnya. Tuhan ingin, rindu anaknya datang dan masuk dalam dekapannya. Tuhan rindu saudara dalam masa-masa stay at home. Mari saudara kita belajar. Selain kau baca firman Tuhan, selain engkau makan makanan rohani dan manusia rohmu bertumbuh, tapi Tuhan lebih rindu, kalau bahasa Jawa katanya kangen, bahwa engkau dan saya belajar memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, mengeluh-elukan Dia, sampai penyembahanmu merupakan sebuah ukupan sampai kehadiran tata suci Tuhan. Tuhan punya sebuah kerinduan, dipuji, dieluh-elukan, dimuliakan, disembah, dipermuliakan. Bapak Ibu yang saya kasihi, biarlah kita belajar berdiam diri saat ini. Belajar menyembah sampai setiap sel-sel tubuh kita. Saya katakan senar-senar kecapi yang Tuhan taruh dalam hidup kita bisa mengagungkan Dia. Kita katakan Tuhan itu baik, bahwasanya Dia baik, dalam segala keadaan tetap baik. Mari kita bersyukur. Bersyukur untuk segala apa yang keadaan yang kita hadapi saat ini. Ketahuilah saudara, hari-hari ini. Oke, saudara, ini saya berikan saudara kesaksian imam musik. Oke, shalom. Berbicara tentang penyembahan, saya bersyukur Tuhan memakai saya sampai hari ini. Masih Tuhan terus pakai hidup saya untuk pujian penyembahan, dan saya bersyukur. Jadi menurut saya pujian penyembahan itu harus lahir dari yang namanya sebuah kesadaran akan bahwa kita itu butuh Tuhan, kita itu perlu Tuhan, dan tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Saya sampai hari ini semuanya karena Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi ketika
penyembahan itu lahir dari kesadaran, kita akan memberikannya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, tanpa kita disuruh, tanpa kita dikomando untuk kita menyembah Tuhan. Secara otomatis kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan penyembahan itu tidak lahir dari yang namanya panggung, tapi penyembahan itu lahir di mana kita sedang ada di rumah. Worship from home, WFH, kalau yang saat ini sedang viral, worship from home. Itu penyembahan itu harus lahir dari rumah, di mana kita ada saat kita sedang ada bersama dengan Tuhan secara pribadi. Itulah penyembahan. Hidup doa pribadi kita, hidup penyembahan pribadi kita bawa kepada pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya akan percaya ketika hidup kita, pelayanan kita dimulai dari rumah kita, dan kita akan membawa penyembahan dalam rumah itu kepada pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu pasti akan memberkati banyak jiwa, akan mengubahkan hidup orang-orang yang sedang menyembah bersama-sama dengan kita. Jadi, ayo biarkan penyembahan itu lahir dari yang namanya kesadaran bahwa Tuhan mencintai kita terlebih dahulu dan mengasihi kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara, ini adalah saudara Lukas. Beliau adalah seorang pemain keyboard, pemain gitar yang diurapi Tuhan. Kalau nyembah ini merasakan hadirat Tuhan luar biasa, ya si Lukas ini. Oke, yang sebelah kanan ini saya tidak usah kenalkan lagi. Kalau saudara tidak kenal beliau, ya keterlaluan gitu ya. Kita dengar aja bagaimana beliau sebagai seorang imam penyembah musik. Shalom, saya mau menceritakan pengalaman saya yang saya alami bersama Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, di dalam hubungan pribadi saya bersama dengan Tuhan. Kalau mungkin saya ditanya apa yang saya rasakan atau apa yang saya dapat atau apa yang saya alami ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, satu hal cuma saya mau bilang bahwa ketika saya memuji dan menyembah Tuhan, di situ Tuhan memberikan saya kekuatan yang baru, kekuatan yang membuat saya dimampukan untuk menjalani setiap hari-hari saya. Dan bukan hanya kekuatan yang Tuhan berikan buat saya untuk menjalani setiap hari-hari saya, tetapi juga Tuhan memberikan damai sejahtera untuk menghadapi setiap pergumulan yang seringkali itu membuat saya terintimidasi, seringkali membuat saya khawatir, dan seringkali membuat saya lemah. Tetapi ketika saya datang dalam hadirat Tuhan, saya memuji dan menyembah Tuhan, benar-benar Tuhan tuh membuktikan bahwa saya tidak pernah sendiri, bahwa masih ada Tuhan, bahwa apa yang saya rasa saya tidak mampu, justru di dalam hadirat Tuhan saya dimampukan untuk melihat dengan sudut pandang yang berbeda, untuk melihat bahwa saya tidak pernah sendiri, karena ada Tuhan yang senantiasa akan melengkapi saya, akan menolong saya, dan akan berjalan bersama-sama dengan saya untuk melewati setiap beban pergumulan, menghadapi setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Dan juga seringkali itu Tuhan berbicara lewat setiap lagu yang saya nyanyikan di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara banyak hal, Tuhan membukakan banyak hal buat saya. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih rema lewat lagu-lagu yang saya nyanyikan. Jadi ada banyak hal yang saya dapat di dalam hadirat Tuhan, di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih bahwa di dalam hadirat Tuhanlah Tuhan Tuh. Kok putus ini? Bentar. Shalom, saya mau menceritakan karena ada Tuhan yang senantiasa akan melengkapi saya, akan menolong saya, dan akan berjalan bersama-sama dengan saya untuk melewati setiap beban pergumulan, menghadapi setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Dan juga seringkali itu Tuhan berbicara lewat setiap lagu
lagu yang saya nyanyikan di hadapan Tuhan, Tuhan berbicara banyak hal. Tuhan membukakan banyak hal buat saya. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih rema lewat lagu-lagu yang saya nyanyikan. Jadi ada banyak hal yang saya dapat di dalam hadirat Tuhan, di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih bahwa di dalam hadirat Tuhanlah Tuhan. Ya, saya kira putus ini, jadi nggak ada audionya putus. Saudara, ini adalah dua. Saya akan kasih lihat saudara dua orang lagi. Cukup banyak sih ya, tapi ya dua lagi deh ya. Yang sebelah kiri hadir di tengah kita, Saudara Hendra. Nah, sebelah kanan seorang penyembah juga di komunitas Bapak di sini. Kita akan dengar Pak Saudara. Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan adalah pribadi yang sangat merindukan adanya persekutuan antara kita sebagai umat pilihan Tuhan dengan pribadinya sendiri. Nah, kesempatan pada kali ini yang saya mau ceritakan adalah kita bisa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yaitu lewat pujian dan penyembahan. Pengalaman saya secara pribadi, waktu saya menyembah Tuhan, waktu saya berdoa dan mengucap syukur, meminta lewat puji-pujian, lewat penyembahan, seringkali Tuhan menjawab dengan cara yang luar biasa dan kreatif. Seringkali kita bahkan tanpa sadar apa yang kita doakan dan kita minta sama Tuhan, itu bahkan Tuhan sudah menjawabnya lewat kehidupan kita sehari-hari. Nah, satu hal lagi yang mau saya katakan adalah waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berhubungan dengan Tuhan, itu tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang seperti tutup mata, lipat tangan, duduk, mengunci diri dalam kamar dan sebagainya, tapi bisa kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, saya selalu biasanya pada waktu sambil jaga toko atau sambil lari pagi, biasanya saya bisa melakukan aktivitas sambil memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Dan saya rasakan dampaknya luar biasa. Rupanya Tuhan suka pada waktu kita tetap memuji Dia, menyembah Dia walaupun kita sendiri sedang dalam beraktivitas. Satu kali saya ingat, saya pernah menderita sakit batuk yang cukup parah, dan lewat doa pujian, waktu saya di kamar memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan itu seperti berbicara kepada saya bahwa kamu nih malas olahraga. Singkat cerita, pada waktu itu saya mulai memaksakan diri saya untuk rutin berolahraga, lari pada waktu itu, dan singkat cerita akhirnya saya dipulihkan sampai saat ini. Oke, demikian kesaksian saya, cerita saya, semoga menjadi berkat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, ini kita dengar satu lagi. Shalom. Pujian penyembahan buat Shalom. Pujian penyembahan buat saya secara pribadi, yang pertama untuk membersihkan semua atmosfer kehidupan. Yang kedua, untuk mericharge kekuatan rohani saya kembali. Dan yang ketiga, untuk menyegarkan jiwa saya. Dan yang keempat, untuk saya bisa merasakan hubungan dekat dengan Bapa. Rasa kangen saya itu terbasuh ketika saya punya saat teduh pujian penyembahan dengan Tuhan. Ketika saat pagi hari memulai hari, ketika siang hari saya curhat sama Tuhan, dan ketika malam hari saya kembali mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan. Jadi ketika pujian penyembahan bukan sekedar di atas mezbah atau panggung, tapi ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Saya percaya saudara masing-masing punya pengalaman untuk memuji, menyembah. Saudara katakan, ya saya tidak bisa main gitar. Saya percaya Hendra juga tidak bisa. Saya tidak bisa main keyboard, saya tidak bisa main alat musik. Suara saya falas. Saudara, anyhow, saudara tahu Daud ketika dia main kecapi, memuja Tuhan, bermazmur,
memuji. Ada yang tahu nggak? Kecapinya Daud itu kecapi yang kecil. Dan dipetik itu suaranya hampir tidak keluar. Seperti kita katakan orang yang gitar yang kecil itu, gitar orang kampung itu. Senar-senarnya itu kurang ini. Gitarnya kecil sekali kalau saudara pergi ke museumnya David. Gitar kecil. Bunyi suaranya tang ting tong tang, tapi gitar itu dia naikin dengan hati. Hati inilah yang sampai ke hadirat Tuhan. Nah, saudara, hari ini Tuhan berikan kita fasilitas, banyak rekaman-rekaman pujian penyembahan, lewat YouTube, lewat MP3, kita ikut nyanyi. Ya, Tuhan tidak menilai suaramu baik, bagus, atau tidak. Tapi kita menyanyi dari dasar hati, lubuk hati kita. Kalau kita katakan, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Kalau kita katakan muji dia bahwa Tuhan, Bapa engkau baik, semua baik, maka Bapa itu jadi baik adanya dalam hidup kita. Oke, saya lanjutkan. Ini Daud punya kecapi kecil. Dia suka memetik, ketika dia menggembalakan, hatinya dipenuhi dengan pujian, penyembahan, pengagungan, mazmur. Sehingga Tuhan berkenan atas hidupnya. Tuhan pilih hidupnya menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan katakan kepada Nabi Samuel, jangan manusia melihat paras wajah, perawakan, latar belakang. Manusia lihat apa yang kelihatan, yang dipuja secara duniawi. Tapi aku Tuhan melihat hati. Hatinya Daud begitu mengasihi, begitu menyanjung, begitu memuliakan Tuhan. Tuhan katakan hatinya Daud itu berbeda. Sehingga Tuhan mengangkat Daud di atas segala bangsa. Menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Mari saudara, sembahlah dia. Tuhan adalah roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa namanya kebenaran? Hidup kita kudus. Hidup kita sesuai, seirama, sederap. Sama dengan firman Tuhan. Mulut dan hati itu sama. Hati ada firman, mulut keluar firman. Jangan hati sama mulut dekat tapi tidak sama. Itu namanya munafik. Ya. Jadi itu orang yang benar, dia menyanyi, menyembah, dia berdoa. Itu sampai ke hadirat tata Tuhan. Oke, ayo bangun sebuah hubungan yang intim bersama Tuhan. Pujian penyembahan, bukan bicara panggung tadi dikatakannya. Bukan bicara saja, ibadah raya, nyanyi rame-rame. Tapi ini bersifat privasi. Ini adalah, saya katakan, ini adalah pondok Daud di akhir zaman. Tuhan katakan, aku akan pulihkan pondok Daud ini. Yaitulah, pulihkan keadaan hati manusia di akhir zaman ini. Oke, pujian penyembahan itu saya simpulkan. Bukan di atas panggung, bukan rame-rame, tapi bersifat pribadi kita dengan Bapa. Kedua, pengagungan dan pemujaan kita pada pribadi, ditujukan pribadi yang mulia. Oke, yang ketiga, kerinduan Bapa dari saudara dan saya sebagai anak-anaknya adalah sebuah ibadah sejati. Ibadah sejati adalah ya orang yang bisa menyembah, beribadah kepada dia di dalam roh dan kebenaran. Bisa menyembah dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Saya katakan kalau kita streaming sekalipun ada pujian, penyembahan, ikutin aja dengan segenap hati. Maka saudara dan saya akan dapat berkat. Yang keempat, penyembahan yang benar-benar akan menarik kuasa hadirat Tuhan. Itu akan terjadi pemulihan. Kita tahu ada belakang ini ada beberapa hamba Tuhan, khususnya di Jawa maupun di luar pulau, mereka terjangkit COVID-19. Mereka mengalami kelepasan ketika mereka harus lockdown, harus karantina mandiri. Mereka masuk kamar, ambil gitar, mereka nyanyi, mereka teriak, mereka bermazmur, terus mereka terus menyembah sampai terjadi
sebuah hubungan keintiman dipulihkan. Dan Tuhan hadir, Tuhan melepaskan semuanya. Saya dengar sebuah kesaksian dari hamba Tuhan. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang melayani sebuah sidang jemaat yang cukup besar. Dia katakan, saya terjangkit COVID-19 positif. Saya harus karantina mandiri di kamar. Saya ingat ketika saya bertobat, ketika saya baru melayani Tuhan, setiap hari ada sekian jam saya menyembah Tuhan, main gitar, sampai hadirat Tuhan. Belakangan ini saya tidak punya waktu. Dan dengan keadaan demikian di kamar, saya mulai ambil gitar kembali. Saya nyembah dia setiap hari sekian jam. Sampai dia di kamar 38 hari. Sampai lepas. Dan sekarang hadirat Tuhan terus datang tiap hari kepada dia. Berikan dia pewahyuan. Berikan dia cinta yang awal mula. Menyala-nyala bergelora dalam hatinya. Dia katakan, aku bersyukur. Karena Tuhan izinkan COVID datang dalam hidupku. Sehingga aku sadar, aku berbalik, aku bertobat. Aku datang ke hadapan dia. Apapun pelayanan sekian jam, sekian banyak jemaat, gak ada gunanya. Kalau tanpa Tuhan, keintiman Tuhan memeluk saya. Oke, yang kelima, manifestasi dan mujizat Tuhan. Kalau kita menyembah, maka itu hadirat Tuhan itu turun. Saudara tahu namanya Benny Hinn? Kalau setiap KKR, dia mesti naikkan penyembahan, pujian, sampai terus dengan choirnya, dengan tim pemujinya, dengan namanya pemain musiknya, itu bersatu hati, tarik hadirat Tuhan turun. Setelah itu terjadi mujizat. Yang keenam, apa itu namanya pujian penyembahan? Itu adalah hati orang percaya yang memuja. Merupakan sebuah ungkapan, sebuah cinta kita yang tertuju kepada Tuhan. Yang ketujuh, hadirat Tuhan bertata di atas pujian penyembahan kita. Amin, saudara. Saya kira saudara diberkati Tuhan. Saya mungkin tidak akan terlalu panjang lebar. Oke, ini ada sebuah pujian. Kita naikkan sama-sama. Kita menyembah dia sedikit. Pujian ini sebagai pujian, nanti kita akan tutup. Oke. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segala rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. katakan Tuhan, tahu hidupku adalah penyembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan
berharga di mata di matamu, segenap hidupmu Oke, saudara diberkati Tuhan. Saya percaya saudara akan menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita.